Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar. Ini adalah lanjutan dari pertemuan tentang permintaan dan penawaran minggu kemarin ya. Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam mekanisme pasar itu adalah mekanisme pembentukan harga di mana dia itu terjadi karena apa? Karena adanya permintaan dan penawaran, atau kita sebut nanti terjadi karena adanya keseimbangan atau equilibrium. Jadi terdapat dua kondisi dalam di pasar gitu ketika permintaan dan penawaran itu bertemu, yaitu ada kondisi disequilibrium atau ketidakseimbangan dan kondisi keseimbangan atau kita sebut equilibrium. Nah, apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah kondisi di mana harga berada pada tingkat kuantitas supply yang sama dengan kuantitas demand-nya atau permintaan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada dua keseimbangan, yaitu keseimbangan harga dan juga keseimbangan kuantitas. Keseimbangan harga adalah harga yang terbentuk pada saat keseimbangan antara kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta. Sementara kuantitas keseimbangan atau keseimbangan kuantitas adalah jumlah penawaran dan permintaan pada saat harga keseimbangan. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Contohnya adalah kalau kita agak sulit memahami definisi-definisi ini, kita bisa melihat dari aplikasi sehari-hari dalam aktivitas ekonomi kita. Misalkan begini, saya ambil contoh bawang, misalkan kayak gitu. Bagaimana sih? Jadi mekanisme pasar itu lebih ke arah bagaimana sih harga bawang itu bisa terbentuk, misalkan kayak gitu. Karena kalau kita lihat di pasar itu kok harga bawang tuh berubah-ubah ya. Misalkan minggu ini harganya 1 kilo 20.000, minggu depan misalkan 1 kilo 15.000, atau bahkan 30.000, atau ada bahkan kondisinya adalah sampai pada kondisi 50.000 atau 100.000. Nah, kenapa harga tersebut bisa terbentuk? Nah, harga tersebut terbentuk karena kondisi permintaan dan penawaran. Jadi dalam permintaan dan penawaran, ingat ada jumlah yang ditawarkan dan ada jumlah yang diminta. Jumlah yang ditawarkan itu disebut dengan kuantitas penawaran atau jumlah yang ditawarkan tadi. Kemudian yang jumlah yang diminta itu sama dengan kuantitas yang diminta. Dari mana timbulnya kuantitas yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan? Jumlah yang ditawarkan itu berasal dari produsen. Dari siapa kalau dalam bawang ini? Dari petani bawangnya. Petani bawang panen dari hasil bawangnya, kemudian bawa bawang itu ke pasar. Nah, jumlah yang dipanen yang dibawa petani ke pasar itu yang disebut dengan jumlah yang ditawarkan. Kayak gitu. Jadi dia bawa, misalkan petani A panennya, petani bawang A dia panennya 100 kg, petani bawang barang B 300 kg, petani bawang C 500 kg, dan seterusnya. Misalkan totalnya adalah 1.000 kilogram. Nah, dari total petani-petani bawang itulah yang jumlah yang ditawarkan di pasar. Nah, sekarang kuantitas atau jumlah yang diminta, kuantitas atau jumlah yang diminta itu berasal dari siapa? Dari konsumen yang beli bawang gitu. Nah, konsumen tadi nggak tahu jumlah yang ditawarkan sama si produsen atau petani bawang tadi pun, petani bawang pun nggak tahu jumlah yang akan diminta berapa. Yang diminta konsumen kan misalkan dia ada
misalkan tukang gado-gado, dia kan butuh bawang, mungkin beli 1 kilo seharinya atau 2 kilo. Kemudian tukang lontong sayur, dia juga beli pakai bawang, atau ibu-ibu rumah tangga, dia juga beli bawang. Nah, misalkan total semua yang rumah tangga individu, baik dia menggunakan untuk sendiri atau untuk usahanya, itu nanti yang dikatakan sebagai kuantitas yang diminta atau total permintaan. Maka bagaimana harga itu terbentuk? Harga itu terbentuk pada saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas peran kalian harus membayangkannya adalah tadi kuantitas yang ditawarkan itu adalah kuantitas yang berasal dari produsen. Tadi saya contohkan adalah tadi petani bawang tadi. Sementara kuantitas yang diminta adalah permintaan dari sisi konsumen tadi yang beli bawang tadi. Selanjutnya bagaimana harga itu terbentuk? Ya, sebelum itu saya masuk ke harga keseimbangan atau harga equilibriumnya dulu ya. Harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terjadi di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, yang di equilibrium itu adalah harga yang terjadi ketika jumlah yang diminta tidak sama dengan jumlah yang ditawarkan. At the end, maksud pada akhirnya, harga itu akan menemui harga keseimbangan, walaupun pada awalnya itu akan menemui harga disequilibrium terlebih dahulu. Ini terjadi karena apa? Karena biasanya si produsen kan dia menentukan harga terlebih dahulu gitu. Jadi si produsen menentukan harga terlebih dahulu, kemudian nanti si konsumen melihat kondisi, akhirnya dilihat dari jumlah yang ditawarkan seberapa banyak sih. Nah, nanti akan terjadi kesepakatan yang sebenarnya kesepakatannya bukan kesepakatan yang tidak tertulis, tetapi karena ada kondisi-kondisi tertentu, nanti saya akan ilustrasikan seperti apa pembentukan harga yang terjadi di pasar dalam konteks yang real, dalam artian analogi yang lebih sederhana gitu ya, seperti itu. Kita lihat dulu analogi yang sederhananya. Tadi saya sebutkan bawang ya, tapi di sini gambarnya kue gitu. Nah, ini kalau misalnya yang beli sedikit, ini yang belinya sedikit, di sini analogi satu orang, sementara yang menawarkan bawang atau ini yang menawarkan kuenya ini banyak gitu ya, jumlah yang ditawarkannya banyak, otomatis harga akan apa? Harga akan rendah gitu. Jadi si kue ini akan bernilai lebih murah. Kenapa? Soalnya yang menawarkannya banyak dibandingkan dengan yang minta gitu. Jadi jumlah yang minta lebih sedikit dibandingkan jumlah yang ditawarkan. Misalkan bawang yang ditawarkan adalah ada 1000 kg, sementara yang diminta cuma 100 kg. Itu kan ada selisih sekian gitu, maka harganya otomatis akan menjadi murah. Sebaliknya, kondisi kalau yang minta banyak tapi yang nawarin dikit, tentu saja ini akan menyebabkan apa? Harga menjadi tinggi gitu, seperti itu. Nah, kenapa? Karena yang pengen banyak, barangnya nggak ada. Sebenarnya ini teori dasar yang akan, ini seperti kayak hukum permintaan dan penawaran ya, maksudnya dalam artian tergantung pada jumlah barang. Hanya hukum permintaan kan dilihat dari sisi konsumen, kalau hukum penawaran dilihat dari sisi produsen. Nah, kalau ini adalah pembentukan harga yang terjadi, tetapi itu tuh tidak lepas dari kedua hukum tersebut gitu. Artinya gini, kalau misalnya yang mintanya lebih banyak daripada yang menawarkan, otomatis harga akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ini kalau harga terdapat kelebihan penawaran atau permintaan, maka akan terjadi ekses atau kelebihan
kelebihan pada permintaan dan penawaran, maka harga tersebut akan terus berubah karena biasanya nanti kelebihan penawaran itu akan mendorong turunnya harga dan kelebihan permintaan itu akan mendorong naiknya harga gitu. Nah, ini secara otomatis ini yang nanti akan membentuk harga keseimbangan. Jadi pada awalnya pada ini biasanya pada pasar-pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Saya bilang mendekati karena real pasar persaingan sempurna memang tidak ada, nggak eksisnya, dia hanya model pasar ideal. Jadi seperti apa misalnya ya pada produk sayuran kayak bawang, kemudian cabai merah gitu, cabai rawit yang ada di pasar itu harganya terbentuk seperti ini gitu. Setelah ini pada kondisi disequilibrium, nah si petani kan jadi worry ya dalam satu hal ketika dia permintaan cuma 300 kg, dia mau nggak mau harus ngapain? Dia harus menurunkan harga. Kenapa? Ingat pada hukum permintaan bahwa ketika harga turun maka si konsumen akan cenderung menambah jumlah yang dibeli. Tetapi ketika harga naik maka si konsumen tidak akan membeli produk tersebut gitu. Seperti itu. Misalkan di awal tadi dengan jumlah yang 1000 kg tadi si pedagang atau si pedagang yang ada di pasar itu menawarkan 1 kilogramnya adalah 25.000 misalkan. Pada saat sisi 25.000 itu ternyata yang dibeli cuma 300 kilogram gitu. Nah, otomatis harus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si pedagang bawang tadi dia akan menurunkan harga, misalkan dia turunkan di 20.000 per kilogramnya. Setelah diturunkan 20.000 per kilogramnya, maka jumlah yang minta jadi naik gitu. Oh ternyata harga bawang jadi murah nih, kita beli agak lebih banyak nih. Atau misalkan yang suka jualan bawang kita bisa simpan, goreng dulu terus disimpan dan sebagainya gitu. Atau kita simpan buat nanti gitu, disimpan di kulkas dan sebagainya. Akhirnya yang dibeli menjadi misalkan 400 kg naik 100 kg misalkan. Kemudian dia merasa bahwa si pedagang mau ini bawang masih banyak nih, maka dia akan menurunkan harga lagi sampai di titik misalkan dia turunkan di 15.000. Pada saat 15.000 itu maka si konsumen menambah jumlah yang dimintanya dari 400 menjadi 600 kg dalam satu hari itu. Nah, kemudian si produsen atau pedagang tadi menurunkan harganya lagi di 12.000 per kilogramnya. Dia mentok nggak mau lagi kurang dari 12.000. Kenapa? Kalau dia menjual di bawah 12.000, katakanlah di 8.000 atau di 7.000 atau di 6.000, maka yang terjadi adalah rugi besar, sehingga dia pokoknya sudahlah saya mentok di sini. Kemudian pada saat harga dia jual di 12.000 itu, kemudian si konsumen hanya membeli sampai misalkan 800 kg. Nah, titik di mana harga 12.000 itu disebut dengan keseimbangan harga dan jumlah 800 kg itu disebut sebagai keseimbangan kuantitas yang terjadi karena ekses supply. Jadi harganya itu kalau ekses supply itu akan otomatis turun sampai menyentuh harga yang disepakati bersama atau equilibrium. Gimana dengan excess demand atau kelebihan permintaan? Ini biasanya terjadi pada saat hari raya, terjadi kelebihan permintaan. Kenapa? Karena hampir seluruh masyarakat itu tiba-tiba misalkan dia butuh daging gitu. Somehow saya juga nggak ngerti gitu kenapa pas hari raya itu orang tuh harus masak daging sapi gitu ya. Yang itu menyebabkan excess demand, sementara daging sapi yang ada di pasar itu ya tetap gitu jumlahnya segitu gitu, maksudnya tuh tidak bertambah, sehingga kita selalu mengalami berulang
pada saat hari raya, daging sapi itu cenderung akan naik harganya. Ini polanya kebalik dari supply tadi, excess supply. Jadi misalkan biasanya hari-hari biasa yang minta daging, permintaan daging itu cuman katakanlah 500 kg. Tapi pada saat hari raya karena semua orang masak daging, katakanlah tiba-tiba melonjak jadi 1000 kg gitu per harinya gitu. Nah, si daging yang tadi disediakan di 500 kg pada harga misalkan 80.000 per kilogramnya, karena yang mintanya segitu otomatis menjadi naik gitu. Naik sampai pada titik misalkan 100.000 gitu pada apa sih namanya, ketika dari 80 dia naik ke 100.000. Pada saat itu yang jumlah yang minta menjadi menurun, asalnya 1000 kg, ini ternyata mahal banget, belinya setengah kilo aja deh gitu. Jadi akhirnya dia di titik yang minta jadi 800 kg misalnya. Kemudian harganya naik lagi jadi 120. Dari 120 itu misalkan akhirnya yang meminta sekitar 600 kilogram. Nah, pada saat itu si konsumen nggak mau lagi nih membeli daging, maka di situ terjadi keseimbangan. Jadi kalau kita lihat, kalau excess supply itu menyebabkan penurunan harga di pasar, sementara excess demand menyebabkan kenaikan harga sampai titik equilibrium. Pada saat titik equilibrium itu baik si konsumen atau produsen tidak lagi bersedia mengorbankan gitu. Pada saat excess supply dia tidak mau mengorbankan menurunkan harga, sementara pada excess demand dia tidak mau lagi membeli, si konsumen itu membeli akibat dari kenaikan harga, jadi stuck di situ. Makanya biasanya kalau di pasar harga bawang nanti kalau udah dia mencapai keseimbangan, dia akan stabil di harga itu, misalnya keseimbangannya 20.000. Nanti selama berapa bulan kalau kalau supply-nya tidak berubah, dia akan tetap di harga 20.000. Tapi nanti kalau ada gejolak lagi supply-nya, misalnya tiba-tiba berkurang, itu akan merubah lagi keseimbangannya. Begitu juga permintaan sama. Itu kalau misalnya dia permintaannya stabil, dia akan di harga yang sama. Tetapi ketika misalkan permintaannya tiba-tiba melonjak atau turun, nah itu akan merubah lagi si keseimbangan harganya. Nah, surplus ekonomi bisa terjadi karena disequilibrium pasar. Misalkan surplus ekonomi bisa terjadi pada konsumen ataupun produsen. Biasanya surplus ekonomi terjadi karena kelebihan atau kekurangan pada permintaan dan penawaran. Ini side excess supply dan excess demand. Nah, kalau pada excess supply ini dia menyebabkan surplus konsumen gitu. Nah, seperti apa misalnya? Konsumen tadi prediksinya misalkan dia harganya di P2 lah. P2 ini katakanlah 10.000 per kilogram, 25.000 per kilogramnya. Tetapi ternyata karena banyak banget yang ditawarkan, harganya turun menjadi 20.000, maka selisihnya itu menjadi surplus konsumen atau kita sebut dengan surplus konsumen gitu. Jadi akibat excess supply itu akan menyebabkan surplus konsumen. Jadi dia bisa menghemat sebesar 5.000 rupiah. Bentar, ini masih penjelasan excess supply. Bentar, tadi yang sudah saya jelaskan. Demand itu terjadi surplus produsen. Tadinya produsen sudah memperkirakan bahwa harganya ada di P2 atau misalkan dia dagingnya itu 80.000, tapi ternyata di pasar menjadi 120.000, maka dia kelebihan sebesar 40.000, maka itu menjadi surplus bagi produsen. Jadi surplus produsen itu akibat excess demand, surplus konsumen akibat excess supply. Hukum supply dan demand, harga dari setiap barang akan menyesuaikan jumlah kuantitas penawaran dan jumlah kuantitas permintaan sampai terjadinya keseimbangan. Ini tuh akan mobile gitu, artinya dia nggak akan stay begitu aja, harga itu dia akan berfluktuatif gitu, tergantung pada penawaran dan
permintaan. Jadi bisa terjadi excess supply atau excess demand, itu akan terjadi secara kontinu gitu. Ini titik equilibrium yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kondisi supply-nya sama dengan demand-nya, atau quantity supply sama dengan quantity demand, sehingga harga yang terbentuk itu harga yang karena memang supply sama demand-nya sama gitu, atau permintaan dan penawarannya sama. Penawaran dan permintaan di sini ada beberapa hal. Kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan pada harga keseimbangan maupun kuantitas keseimbangan. Penurunan permintaan menyebabkan penurunan pada harga dan kuantitas keseimbangan. Peningkatan penawaran menyebabkan penurunan pada harga dan kuantitas keseimbangan. Sementara penurunan penawaran menyebabkan peningkatan pada harga dan kuantitas keseimbangan. Ya benar. Jadi ada 4 kondisi yang memungkinkan terjadinya hukum penawaran permintaan. Yang pertama adalah kenaikan permintaan. Ini bisa menyebabkan kenaikan pada harga keseimbangan. Jadi kalau permintaan meningkat, maka harga akan meningkat, baik itu harganya ataupun kuantitas keseimbangannya. Kemudian penurunan permintaan bisa menyebabkan penurunan pada harga juga kuantitas keseimbangannya, jadi dua-duanya sama turun. Sementara peningkatan penawaran itu menyebabkan penurunan pada harga dan kuantitas keseimbangan, sementara penurunan penawaran menyebabkan peningkatan pada harga dan kuantitas keseimbangan. Ini maksudnya penurunan kuantitas keseimbangan. Ini double yang tadi ya, maaf. Kemudian kapan supply dan demand bergerak? Ini ada pergerakan, sebenarnya pergerakan supply dan demand itu ada dua. Yang pertama ada disebut dengan movement along, yang kedua ada shifting. Shifting itu kurva demand yang bergerak atau kurva supply yang bergerak. Nah, kalau movement along itu adalah yang bergerak di sepanjang kurva saja gitu. Kemudian kenaikan harga permintaan akan menyebabkan kenaikan pada harga keseimbangan maupun ke kuantitas keseimbangan. Nah, jadi kalau kenaikan kenaikan permintaan, jadi kalau jumlah yang diminta meningkat atau kuantitas, maaf ini bukan harga, jumlah yang kenaikan pada permintaannya. Jadi kalau kurva demand itu berubah gitu, jadi dia dari supply itu gimana yang gambar ini, dari kurva supply itu dia meningkat, ini akan menyebabkan kenaikan pada harga. Ini seperti kayak kasusnya di hari raya tadi, kan itu yang minta jadi banyak tuh, maka dia akan menyebabkan kenaikan pada harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangannya pada waktu tertentu itu, waktu hari raya itu akan berubah. Misalkan harga keseimbangan awalnya itu di 20.000, tapi pas hari raya jadi 30.000 misalnya. Jadi dia bergerak tuh kurva permintaannya. Nah, ini yang disebut dengan movement sepanjang pergerakan sepanjang kurva. Sementara penurunan permintaan, kalau permintaannya menurun, ini akan menyebabkan penurunan pada harga equilibriumnya. Jadi harga keseimbangannya akan berubah menjadi turun. Kalau kenaikan penawaran ini sebaliknya, dia akan menyebabkan penurunan harga, tapi menyebabkan kenaikan kuantitas di keseimbangannya. Jadi nanti ini yang terjadi pada fenomena shifting. Kemudian penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga equilibrium, menyebabkan penurunan dari kuantitas. Biasanya shifting juga tidak disebabkan oleh harga sih. Kalau shifting biasanya faktor-faktor lain mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti ditanyakan aja. Saja mungkin yang bisa saya bahas. Maaf agak sulit menjelaskannya karena di sini apa sih tidak ada
papan tulis, jadi saya tidak bisa menjelaskan grafiknya secara detail. Harusnya kalau kalian ada gambaran grafiknya mungkin akan lebih jelas gitu. Yang jelas sih kayak misalkan movement along atau bergerak sejalan panjang garis itu biasanya disebutkan antara pergerakan harga barang itu sendiri. Sementara kalau misalnya shifting itu misalkan selera berubah, maka kurvanya nanti akan berubah gitu. Oke, nantilah mudah-mudahan kita ada kesempatan luring setelah apa sih namanya itu, setelah COVID berakhir. Jadi nanti bisa ada ini apa sih, ada penjelasan lebih lanjut yang mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada ditanyakan silahkan ditanyakan saja, baik pada LMS ataupun di WhatsApp-nya atau di komen. Kalau komennya sudah dibuka, saya lupa komennya sudah dibuka atau belum. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa-apa yang disampaikan ini membawa kebaikan untuk kita semua dan menambah ilmu pengetahuan, sehingga Allah tambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua dan menjadi keberkahan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.